Kasih Tuhan sungguh indah. Tuhan senantiasa menyertai kita dalam tugas dan pelayanan kita. Bluetooth connected. Oleh karena itu, kita semua patut bersyukur dan berterima kasih untuk semua hal yang telah kita lalui, sehingga pada hari ini kita semua boleh merayakan hari ulang tahun yang kelima dari rumah sakit kita ini. Kita tetap harus meneladani pengorbanan Kristus yang total untuk keselamatan umat manusia. Pada hari ini, Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Kita mohon rahmat kasih dan kebijaksanaan dari Tuhan agar pekerjaan dan pelayanan kita tetap kita laksanakan dengan semangat cinta kasih Allah dan penuh sukacita. Oleh karena itu, marilah kita semua bersatu hati mensyukuri kasih Tuhan dalam perayaan Ekaristi Kudus dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Selalu memikirkan umatnya untuk melepaskan mereka dari maut dan menghidupi mereka dalam masa kelaparan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Intensi misa kita sore hari ini, syukur atas hari ulang tahun kelima Ersumi, serta mohon berkat penyertaan Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Mohon berkat Tuhan juga bagi seluruh pegawai rumah Ersumi ini, semoga mereka dengan penuh kasih mau menjalani seluruh hidup dan karya pelayanan mereka dengan penuh cinta juga. Dan kita mohon berkat Tuhan juga untuk para donatur, Romo Ento, Romo Ave, para suster, frater, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi. Hati menjadi pusat hidup manusia. Tingkat bahagia seseorang bisa ditentukan dari hati. Jika hati itu memiliki hati yang beku, maka bisa dipastikan bahwa orang tidak pernah akan mengalami kebahagiaan. Sebaliknya, jika ia memiliki hati yang lembut, maka seseorang bisa dipastikan bahwa ia bahagia, sekalipun dalam tanda tanya. Hari ini
Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Sebuah devosi kepada Hati Yesus yang Maha Kudus telah diadakan sejak tahun 1856. Dirayakan 19 hari setelah pesta Pentakosta dan selalu jatuh pada hari Jumat, hari di mana Yesus disalibkan. Saudara-saudari terkasih, jika sore hari ini kita semua berkumpul di sini untuk merayakan ulang tahun yang kelima dari Rumah Sakit Muda Ignatia ini, kita berharap bahwa semua yang melakukan karya pelayanan di tempat ini tentu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lembut, mau melaksanakan karya pelayanan ini sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus dan juga oleh Sang Guru sendiri, Tuhan Yesus. Mengawali perayaan Misa Kudus ini, kita menyadari dahulu segala kekurangan, keterbatasan, dan kelalaian kita. Kita mohon ampun dahulu sehingga dengan hati yang pantas kita boleh merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani kami.
yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kata-kata takkan mampu mengungkapkan betapa dalam, betapa luas cinta kasih-Mu terhadap kami, yang Kau tampakkan dalam diri hati putra-Mu terkasih. Ajarilah kami menyadari bahwa barang siapa menaruh cinta kasih harus memberikan dirinya, dan bahwa cinta kasih-Mu harus menjadi inti hidup kami. Kami mohon berkat-Mu pada hari ulang tahun kelima Rumah Sakit Mudar Ignatia ini. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu bagi para dokter, perawat, karyawan-karyawati, para suster yang berkarya di tempat ini. Semoga cinta-Mu senantiasa menjiwai seluruh karya pelayanan mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah firman Tuhan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimbah air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab muliakan karyanya.
Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Kamu dapat mengenal cinta kasih Kristus yang melampaui segala pengertian. Saudara-saudara, akulah orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah diberikan karunia mewartakan kepada para bangsa kekayaan Kristus yang tak ternilai. Aku harus menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh iman diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kepadanya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di dalam bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya cinta kasih Kristus, dan dapat mengenal pula cinta kasih-Nya yang melampaui segala pengertian. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Hari wafat Yesus itu hari persiapan Paskah, supaya mayat-mayat jangan tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama
dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, para suster, frater, saudara-saudari semua yang saya kasihi dalam Kristus. Saya sempat bingung tadi waktu turun. Saya baca itu Ersumi. Lalu saya tanya, saya bilang Ersumi ini singkatan dari, bilang salah cetak, Romo, salah cetak. Oh ya, karena Suster Iman juga tidak pakai sumi, nah, jadi kurang. Baik, hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Yesus. Hati yang menjadi lambang cinta kasih Allah kepada manusia yang tiada batasnya. Lambung Yesus yang ditikam dengan tombak dan mengucurkan darah dan air dipercaya sebagai darah penghabisan dan air kehidupan. Mengapa disebut darah penghabisan? Darah penghabisan itu menyatakan bahwa puncak pengorbanannya dituntaskan di kayu salib Golgota. Ia sungguh-sungguh telah wafat. Sedangkan air kehidupan dimaksudkan sebagai air yang memberi kehidupan dan menghidupkan manusia yang telah mati akibat dosa. Berkat darah Kristus, manusia yang telah mati karena dosa kini ditebus dan hidup kembali berkat air kehidupan itu. Saudara-saudari semua yang saya kasihi dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini adalah bagian dari kisah sengsara Yesus yang selalu kita renungkan pada ibadat Jumat Agung. Kisah sengsara Yesus sungguh menyayat hati. Ia didera, disiksa, dicambuk, diberi mahkota duri, dan seterusnya. Kemanusiaan Yesus berada di titik yang paling bawah. Ia wafat secara hina. Semua itu Yesus hadapi dan jalani dengan rela sebagai wujud ketaatannya kepada Bapanya. Pada hari yang istimewa ini, kita juga bersyukur atas hari ulang tahun yang kelima Rumah Sakit Muder Ignatia ini. Kita mohon agar karya pelayanan di rumah sakit ini akan semakin ditopang oleh hati yang penuh kasih dari para suster, dokter, dan perawat, para karyawan, karyawati yang bekerja di sini. Semoga hati kudus Yesus yang penuh kasih akan selalu mengobarkan semangat para pelayan untuk selalu mengutamakan cinta kasih di atas segala-galanya. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada hati kudus Yesus, supaya memohon agar kita pun dimampukan untuk taat dan setia seperti Dia. Dan juga terutama kita ingin mengikuti hatinya
yang dengan setia mencurahkan cintanya tanpa batas kepada kita. Selamat kepada Rumah Sakit Mudar Ignatia yang berulang tahun kelima pada hari ini. Selamat juga kepada para suster, dokter, dan perawat, karyawan-karyawati yang berkarya melayani di tempat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri untuk menanggapi sabda Tuhan dengan membaharui iman kita. Aku percaya Percayakan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menampakkan cinta kasih-Nya dalam penjelmaan Putra-Nya yang tunggal. Bagi persatuan gereja, semoga Bapa menyingkirkan kiranya keberatan-keberatan praktis yang tidak sedikit jumlahnya dan merintangi persatuan gereja-gereja Kristus agar terlaksanalah harapan putranya akan satu kawanan dan satu gembala. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dan persahabatan bangsa-bangsa, semoga Bapa mencurahkan cinta kasih-Nya kepada para bangsa agar mendasari hasrat dan usaha menggalang perdamaian dan persahabatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi donatur dan semua orang yang mendukung pelayanan di Rumah Sakit Umum Mudar Ignatia, ya Bapa, semoga Engkau selalu memberkati mereka dengan kelimpahan kasih-Mu, agar mereka sejahtera dan setia mewartakan cinta dan kebaikan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang menderita sakit, ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang sakit selalu teguh dalam iman, harapan dan kasih, berkat kasih-Mu yang mengalir melalui kebaikan hati sesamanya dan boleh mengalami rahmat penyembuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pelayanan di Rumah Sakit Umum Mudar Ignatia, ya Bapa, semoga Engkau memberkati karya cinta kasih dalam bidang kesehatan ini untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sakit, agar karya pelayanan ini sungguh dihidupi oleh doa dan kasih yang mengalir daripada-Mu sendiri, yang selalu memperhatikan dan menyelamatkan orang-orang lemah dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga Engkau memberkati kami semua yang hadir di sini dan bantulah kami untuk selalu tulus dan rendah hati memberikan diri bagi kesejahteraan sesama, khususnya bagi mereka yang lemah, sakit dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya
kesempatan ini juga kita mohon berkat Tuhan bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Muteri Ignatia yang pada hari ini secara kelembagaan merayakan hari ulang tahun yang kelima. Kita juga pada kesempatan ini berdoa bagi semua donatur, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah berpulang, para penjasa bagi karya pelayanan di Rumah Sakit Umum Muteri Ignatia. Juga kita mohon kesembuhan bagi Suster DT yang sedang sakit. Kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Murah berkenan menyembuhkan dia agar dia kembali beraktivitas melayani di rumah sakit ini. Kita juga berdoa mohon istirahat kekal bagi jiwa dari Suster Maria Yasinta Hoar Asa, Suster Maria Magdalena Barikuran, Suster Maria Susana Rato FM. Semoga para suster yang telah dipanggil Tuhan menjadi pendoa bagi seluruh karya pelayanan para suster FM dimanapun mereka berada, terutama juga karya pelayanan para suster di Rumah Sakit Umum Muteri Ignatia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, dengarkanlah dengan rela doa-doa kami. Perkenankanlah kami selalu mengabdi Engkau dengan setia, dan jangan sampai doa-doa kami sia-sia dan tak berguna. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah cinta kasih membara putramu yang hatinya terbuka oleh dosa kami. Kami mohon sudilah menerima persembahan ini sebagai pepulih atas dosa kesalahan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan
bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab demi cinta kasih-Nya yang tak terhingga, Ia telah mengorbankan diri bagi kami ketika ditinggikan di salib. Bahkan lambungnya ditikam dengan tombak dan mengalirkan darah dan air, lambang sakramen-sakramen gereja. Maka semua orang tertarik oleh hati penyelamat kami yang terbuka dan diundang untuk menimba rahmat cinta kasih dari sumber keselamatan dengan gembira. Dari sebab itu, bersama para kudus dan para malaikat, kami memuji Engkau dan tak henti-hentinya bernyanyi. Segala sesuatu, tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguruskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan roh kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi satu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama para rasul yang kudus, bersama dengan Santo Yosef mempelainya yang setia dan terberkati, para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini. Bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Petrus Kurang, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan kepadamu, yang telah beralih dari dunia ini, terutama semua saudari kami yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Yesus telah mempersembahkan korban pepulih kepada Bapanya, sehingga kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Maka agar cinta kasih hatinya jangan sampai sia-sia tak mendapat tanggapan kita, marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan restuilah kami supaya hidup satu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Moga-moga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombak dan keluarlah darah dan air. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menunjukkan kepada kami dalam sakramen ini betapa besar cinta kasih-Mu terhadap kami. Kami mohon kobarkanlah cinta kasih-Mu dalam hati kami. Semoga kami selalu tertarik pada Putra-Mu dan menaruh cinta kasih kepadanya dalam diri saudara-saudari kami. Kami bersyukur dan mohon berkat-Mu untuk perjalanan rumah sakit Mudar Ignatia ini di hari-hari mendatang. Juga semua yang berkarya di tempat ini. Sudilah Engkau melindungi dan memberkati seluruh karya pelayanan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ada penyampaian? Baik, dari tempat ini saya atas nama semua saja yang sudah berobat menginap di tempat ini, juga mereka yang nanti akan datang untuk berobat di tempat ini, menyampaikan limpah-limpah terima kasih. Untuk yang pertama kepada para suster RPM yang sudah menghadirkan sebuah rumah sakit di tempat ini. Terima kasih juga para dokter, perawat, para karyawan, karyawati, dan semua saja yang menaruh perhatian, yang berkarya di tempat ini. Semoga jasa dan pelayanan dari saudara-saudari semua akan mendapat berkat dari Tuhan sendiri. Dan terima kasih juga untuk Romo Arve dan Romo Ento yang sudah hadir dalam perayaan syukur ini. Juga terima kasih untuk KOR. Untuk kita juga menyampaikan syukur kita atas kepada para penjasa, para donatur, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita ingat secara khusus mungkin Suster Yas yang telah mendahului kita. Semoga dia akan terus membantu kita dalam seluruh karya pelayanan di rumah sakit ini. Dan akhirnya Provisia untuk rumah sakit ini yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang kelima dengan nama baru Ersumi. Yang terakhir sekali kita memperhatikan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dengan kerahiman-Nya dan melimpahi kita dengan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Semoga Allah terus-menerus memupuk iman kita dan memberi kita kekuatan, ketekunan dalam melaksanakan karya-karya kudus.
dan menunjukkan kepada kita jalan damai dan cinta kasih. Dan semoga kita sekalian serta semua mereka yang kita doakan, seluruh hidup dan karya pelayanan kita di hari-hari mendatang, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari semua yang terkasih, perayaan Ekaristi dalam rangka syukur kita atas hari ulang tahun yang kelima Ersumi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergi kita semua diutus. Amin.